semua teman-teman businessplanners, gimana nih kabarnya hari ini dan gimana kabar bisnisnya? Semoga kabar teman-teman semua baik selalu ya. Oke, hari ini kita ada sesi Q&A nih bersama Pak Baskoro Hadi seperti biasa di hari Senin malam. Nah, teman-teman di sini bisa join dan menyiapkan pertanyaan untuk diajukan ke Pak Baskoro ya. Oke, sebelum kita mulai, yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Yuk tulis di kolom komen dulu nama dan domisilinya. Oke, kita invite ya Pak Basnya. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman businessplanners. Halo, Kak Holid dari Jakarta. Halo malam Pak Bas. Halo, malam. Mana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, baik sekali. Sehat. Gimana, Salwa? Sehat, alhamdulillah. Ini lagi di rumah Pak? Atau lagi di luar? Iya, di rumah. Oke, ini ada dari Di rumah. Ya. Joy dan dari Yogyakarta, ada dari Semarang. Halo, selamat Wah, malam. Jangan-jangan ada yang ada deh. ikut ini Road to IPO kemarin nih Pak? Iya, iya. Apa namanya ini kayaknya ada yang ikutan kemarin nih. Siapa nih dari Pati, Jawa Tengah juga Muhammad Ahadun. Dari Lombok. Oke. Oh, Lombok ya? Belum muncul di saya. Usman, oh lalu Usman dari Lombok. Mantap, mantap. Vishang Hergun, Abdurrahman Kafi. Wow. Gimana sama daerah situ hujan? Hujan Pak, tadi hujan sebentar aja di daerah Bekasi terus sudah reda lagi. Tapi masih dingin. Oh iya, di sini 3 kali tadi pagi hujan, apa siang hujan, berhenti dikit, sore hujan, berhenti lagi. Habis itu saya keluar sebentar tadi, balik lagi hujan lagi. Iya nih sama nih, Abdurrahman Kafi. Di Depok juga hujan ya. Iya nih daerah selatan Jakarta dan Jakarta Selatan. Oh, Hujannya hujannya lebih banyak nih, Tim. Oke. Ya, ya. Semarang masih hujan. Oh, Semarang juga hujan ya? Oke, ini ada Mas Hendry nih yang kemarin juga sebagai apa namanya pembicara di Road to IPO. Mas Hendry, Halo. selamat bergabung. Oke. Andoko Han 90. Yes. Apalagi nih yang paling jauh siapa nih yang paling jauh nih? Tadi Pak Lombok tadi ya, ada yang dari Lombok tadi. Lombok ya. Oke, ada yang bisa lebih jauh dari Lombok nggak nih di sini nih yang join malam ini nih? KL mungkin Pak, ada nggak nih? Tempatnya Pak. KL. Biasanya ada KL. Malaysia, Singapura. Oke. Dari Palembang. Muhammad Palembang. Wes, yes, selamat bergabung. Wong Kito. Halo. Dwi Trio Sutrisno. Halo, halo, baru join juga ya. Hendra Lemon. Oke, menarik sekali. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi hari ini tadi kita sebut Apa ya? mendesain produk boleh saja, tapi titik-titik. Tapinya kenapa ya? Kira ya. Kepo aja nih Pak Bas. Kepo, ya. Bulukumba, Wawan, Kak Alfatih, selamat bergabung dari Sulsel. Oke, ya. Jadi kita buka aja, mari. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali melihat teman-teman malam ini bersemangat untuk join di bisnis.id. Ya, jadi malam ini topik pembukanya ya apa namanya semacam statement ya atau pernyataan di mana mendesain produk beda
boleh saja, tetapi, nah tetapinya apa nih? Oke, ya, jadi apa namanya? Moga-moga ini bisa menjadi bahan untuk bisnis Q&A teman-teman yang lain ya. Tapi tentunya kalau ada pertanyaan selain topik ini, tetap bisa disampaikan di sini ya. Nah, jadi kita santai-santai aja, terbuka. Bahkan kalau ada yang mau berkontribusi, minta diundang masuk, bilang aja sama saya dan Salwa. Kalau ada waktunya dan topiknya seru, nanti kita buka. Gitu ya. Oke, jadi desain produk ya. Topiknya desain produk atau product design. Nah, kalau kita bicara soal produk design, itu kan apa istilahnya secara fisik atau kalau itu jasa ya, secara fisiknya jasa, walaupun kalau jasa tidak berbentuk fisik yang bisa disentuh, itu kan kita harus memastikan intinya sesuai nggak sih dengan pasar. Jadi kadang-kadang itu tadi kita fokus hanya tampil beda aja, gitu ya, tampil beda aja. Memang di banyak kesempatan tampil beda akan menyolok di satu sisi konsumen atau konsumen secara umum itu akan bisa apa namanya tertarik untuk melihat oh ini ada produk atau jasa yang unik nih ya atau beda ya. Nah tapi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kita harus pertama sebelum terjun ke bisnis yang ingin kita geluti ada baiknya kita memahami kategori atau pasar itu. Oke, kategori atau pasar itu dari sisi apanya? Yang sering kita bahas di SBM dan juga di value creation, itu kan kita harus tahu ya, problemnya apa sih yang ada di pasar itu yang ingin kita pecahkan, atau kebutuhan apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan atau kita penuhi kepada target market kita ya. Jadi pertama problem sama apa namanya kebutuhan itu kita harus perlu dalami dulu gitu ya. Kita harus perlu dalami dulu. Nah, baru setelah itu kita akan mulai sadar bahwa oke, kebutuhan dan solusi yang akan kita sampaikan itu terhadap siapa gitu ya. Terhadap siapa. Jadi tidak kalah penting adalah si target marketnya itu juga harus kita definisikan. Oke. Nah, itu tadi saya masukkan di Instagram bahwa sebenarnya alasan utama banyak pebisnis atau startup ya yang masuk akhirnya gulung tikar dan alasan tertinggi ranking nomor 1 itu adalah there is no market needs. Ya, ada 42% atau alasan tertinggi kenapa bisnis startup itu gulung tikar atau gagal, itu alasan tertingginya 42% karena there is no market need. Jadi banyak ya teman-teman kita di dunia ini ya, ini statistik global ya, bukan hanya di Indonesia. Itu main terjun aja, main nyemplung aja. Istilahnya bukan yang nanti gimana nanti aja gitu. Nah, itulah akibatnya kalau seandainya kita main nyemplung aja tanpa sebelumnya memahami pasar dan memahami target atau prospek konsumen yang ingin kita bidik gitu. Nah, jadi sebagai topik pembuka malam ini saya ingin mengajak teman-teman ya supaya kalau belum sempat kepleset gitu ya, moga-moga enggak ya maksudnya ya, itu kita apa namanya pause ya sejenak, kita pahami sebenarnya kita mau masuk di pasar apa, pasar mana, kebutuhan apa yang ingin kita penuhi, solusi apa yang ingin kita pecahkan di benaknya konsumen, dan yang tidak kalah penting konsumennya siapa yang mau dibidik gitu. Nah, moga-moga dengan langkah awal itu, pemahaman langkah awal itu, kita bisa jadi apa namanya bisa memilah dan menakar
pasar mana yang ingin kita masukin. Yang pastinya kita udah tahu ada kebutuhan di pasar itu. Jadi jangan sampai main nyemplung aja, pasarnya ternyata tidak membutuhkan apa yang ditawarkan. Nanti istilahnya bisa celakanya belakangan. Ya, belakangannya kalau 10-20 tahun masih nggak apa-apa. Kalau belakangannya cuma dalam jangka waktu bulan atau mingguan, repot nanti ya. Jadi sayang buat teman-teman kalau seandainya tidak melakukan langkah-langkah ini. Gitu. Ya, jadi itu topik sebagai pembuka saya untuk malam ini. Ya, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, ada feedback ya, ada input, ada pengalaman mungkin teman-teman yang pernah mengalami hal yang serupa dan sekarang sudah pivot atau sudah memperbaiki diri, kenapa tidak kalau mau share di malam ini juga. Oke? Oke, ini udah ada yang masuk nih Pak pertanyaannya nih. Ya, silakan. Dari Muhammad Ahadun. Pak Bas, jika jasa produk yang sudah jadi komoditas, apa harus ditambah value untuk jadi berbeda atau seperti apa? Itu Pak. Oke, produk yang sudah jadi komoditas. Ya. Oke, memang ini pertanyaan bagus ya. Terima kasih Muhammad Ahadur ya dia. Ya. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Dikala ada suatu produk atau dulunya namanya inovasi ya, keluar di pasaran dan semakin banyak kompetisi atau semakin tinggi kompetisinya dengan semakin banyaknya kompetitor atau pesaing atau pemain-pemain yang lain menawarkan produk yang sama, bisa jadi produk itu bergeser dari yang tadinya sudah memiliki value, tapi akhirnya turun lagi ke tingkat komoditas. Ya, itu bisa kita lihat bahwa kayak produk-produk yang mungkin yang paling dekat lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau mungkin zaman dulu lah, kalau saya bilang zaman dulunya saat diluncurkan awal, dengan mengambil contoh handphone gitu ya. Mungkin zaman dulu di saat keluar pertama handphone dengan kemampuan untuk texting, kemampuan untuk memiliki grup aplikasi untuk chatting, itu adalah suatu inovasi. Tapi sejak berjalannya waktu, karena semua menawarkan hal yang sama, itu menjadi hal yang sudah biasa, alias itu menjadi komoditi, jadi udah commoditized istilahnya kalau bahasa kerennya. Nah, dikala itu pula kita sebagai pemain di situ kalau ingin terus kompetitif ya atau bisa terus berada di pasar itu, ya kita harus tidak hanya unik tapi tetap relevan ya, sehingga produk-produk kita yang kita tawarkan itu memiliki fitur benefit yang terus relevan. Itu oleh karenanya itulah tugas kita sebagai pemasar yang ulung, sebagai pebisnis yang entrepreneurship-nya tinggi, harus terus memperbaiki diri supaya penawaran kita terus relevan. Ya, jadi makanya ini topiknya sangat erat dengan hanya beda tidak cukup gitu ya, tapi tetap harus relevan ya, beda, unik dan relevan. Dan itu harus kita lakukan yang namanya prosesnya bisa inovasi atau sekedar renovasi ya. Nggak bedanya kalau kita jualan rumah ya, kita nggak perlu ambrukkan rumahnya, tapi mungkin rumahnya itu kita renovasi, yang bisa jadi seumpamanya selama ini tangga dalam rumah itu udah biasa, mungkin kita memakai eskalator umpamanya nih, ide-ideannya. Kita renovasi tangganya menjadi eskalator gitu kan ya. Terus yang jendelanya tadinya kecil-kecil gitu ya, menjadi bukaannya diperlebar, terus kacanya lebih besar, sehingga pandangan keluar menjadi lebih luas dan punya efek rumah kita menjadi lebih luas ya. Jadi
Muhammad Ahadud, benar sekali, kita harus terus membangun value kita. Ya, value kita kan elemennya adalah itu tadi, fitur, benefit kita tingkatkan, bahkan kita membangun yang namanya sisi emosional atau motivasionalnya dari target market kita, sehingga mereka tetap melihat produk kita relevan buat mereka, relevan buat problemnya mereka, relevan buat kebutuhan mereka yang terus berkembang. Kayak gitu. Ya, thank you pertanyaannya, Muhammad Hadur. Oke, terima kasih. Ini ada lagi dari Muhammad, tapi Muhammad 109. Izin bertanya, Pak. Muhammad 109. Ya, Oke. izin bertanya, Pak, bagaimana cara yang tepat untuk menemukan value sebagai distributor sebuah brand yang customer-nya adalah retail? Gitu. Jadi Muhammad 106 ini distributor gitu ya? Ya, distributor yang ingin menemukan sebuah value dari brand dan customer-nya adalah customer retail. Oke, yang saya belum terlalu jelas adalah Muhammad 106 ini distributor atau retail shop. Boleh nggak diperjelas? Atau Salwa, jelas nggak Mungkin posisinya? nangkepnya gini sih Pak, mungkin dia menjual produk baju, tapi ada baju anak, baju ibu-ibu, baju bapak-bapak yang dimana ke retail itu kayak seperti Ramayana misalnya. Jadi mungkin dia punya banyak produk, jadi dia ke yang retail seperti itu. Iya Pak, kita distributor yang menjual ke retail. Ya, betul. Jadi dia mungkin distributor misalnya di bidang baju ya seperti tadi bajunya banyak, ke retail ya ke Ramayana atau ke mana, ke H&M gitu misalnya. Oke. Jadi jelas ya, Muhammad 106 ini adalah bisnisnya di bidang distribusi atau bisnisnya adalah distributor. Oke, saya banyak pengalaman juga berhubungan dengan distributor, dan juga si distributor ini mendistribusikan tidak hanya produk saya tapi produk lainnya. Oke, mau itu sama dalam kategorinya ataupun beda. Alias waktu itu distributor saya dia juga mendistribusikan susu merek lain waktu saya di Wyatt ya. Contoh ya, waktu saya di Wyatt jualan tanda kutip S26 dan turunannya ya. Terus juga menjual produknya Pak Budi, Sariusada, SGM. Tapi juga menjual produk lainnya ya, kayak makanan, minuman, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kalau dilihat dari kacamatanya Muhammad 106 sebagai distributor, berarti value apa yang harus dibangun? Intinya adalah target marketnya siapa nih? Ya, target marketnya yang sebenarnya retailer ya. Retailer ya. Nah, biasanya retailer itu kalau belum terdefinisi, nah berarti distributor ini harus punya value untuk dibangun terhadap si retailnya dan juga kepada customer-customernya. Dalam hal ini ya, seperti saya sebagai pemilik brand atau principal disebutnya. Oke, jadi ada dua sisi. Kenapa saya harus pakai distributor A atau kenapa saya harus pakai distributor B? Sehingga seorang distributor termasuk Muhammad 106 itu harus punya value. Kenapa kok perusahaan distribusinya digunakan oleh prinsipal-prinsipal tertentu gitu. Ya, saya ingat saya juga pernah berperan sebagai distributor waktu di KL ya, di Malaysia. Kami punya produk sendiri ya, tapi juga kami mendistribusikan produk orang lain, Red Bull waktu itu. Jadi sewaktu saya di KL itu produk-produk minuman ringan milik sister company-nya,
tapi juga mendistribusikan Red Bull. Nah, jadi saya dalam hal mencari prinsipal, saya harus membangun value saya yang unik dan relevan di mata siapa? Prinsipal itu, si Red Bull atau yang lainnya. Sama halnya tadi yang distributor yang saya gunakan saat saya di Wyatt juga begitu. Dia harus punya value sehingga bisa dijual ke Sarusada, ya, perusahaannya di mana Pak Budi berada saat itu, dan juga ke perusahaan Wyatt dan perusahaan-perusahaan lainnya. Value-nya apa ya? Kita harus bangun sih buying factors-nya. Apa sih sebenarnya yang dicari yang sangat menentukan, ya, fitur-fitur apa sebagai distributor yang sangat dibutuhkan oleh para prinsipal itu, gitu kan? Mungkin ketepatan waktu, mungkin coverage. Ya, coverage itu scope di mana dia bisa mendistribusikan sejauh mana dan sedalam apa sih jenis channel of distribusinya, dan juga bisa jadi trading termnya yang sangat menarik, terus hubungan atau network dengan para retail, seperti itu. Nah, pertanyaannya kan, oke, itu mungkin sudah bisa dibangun gitu ya. Tapi juga pertanyaannya kan ada produk-produk dengan merek-merek yang berbeda-beda. Tadi itu ya, kayak Wyatt punya S26-nya, kayak Sarusada dengan SGM-nya. Nah, di situ yang perlu dipahami oleh distributor tidak perlu mempromosikan itu ke retail secara langsung. Itu adalah tugasnya atau perannya pemilik brand tersebut. Jadi yang akan memformulasikan program promosinya itu harusnya dari sisi prinsipal. Nah, fungsinya distributor apa? Fungsinya distributor ya melanjutkan program-programnya itu ke para retail, gitu ya. Makanya ada istilah namanya trade promotion atau promosi ke trade. Trade itu siapa? Ya para retailer, para pemilik toko, para pemilik warung-warung. Prinsipal biasanya punya program trade promotion atau promosi yang diperuntukkan ke trade. Nah, jadi fungsi distributor mungkin secara infrastruktur membantu menyebarkan kalau mungkin prinsipal punya display khusus gitu ya, yang didesain khusus untuk di pasar. Ya karena distributor sebagai kepanjangan tangan dari si prinsipal, ya distributor akan membantu mendistribusikan alat-alat promosi tersebut. Ya, jadi nggak bedanya mendistribusikan barangnya atau jasanya, di sini juga ikut mendistribusikan barang-barang promosinya. Tapi dalam hal mendesain barang promosi tersebut, itu ranahnya si pemilik brand atau pemilik bisnis tersebut. Ya, semoga menjelaskan ya, Muhammad 106. Oke, terima kasih. Ini lanjut dari Kak Yogi Adi Pratama. Izin bertanya, ya, bagaimana cara yang tepat unique proportion selling dalam usaha kuliner seperti ketupat Padang? Seperti itu. Ketupat Padang. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana unique proportion selling gitu. Oke. Ya, Yogi Adit Pratama, terima kasih pertanyaannya. Jadi, ya mau itu ketupat Padang ataupun produknya apa saja ya, Yogi ya. Jadi kita memang harus itu tadi seperti saya sampaikan di awal, kita memahami dulu nih pasarnya nih. Kalau di sini kan kategorinya adalah food ya atau kuliner ya. Dan pun kuliner itu kan juga bisa dipilah-pilah lagi atau disegmentasi pasarnya yang mana yang mau dimasukin ini. Apakah pasar
makanan siap saji, ataukah pasar makanan lokal, ataukah makanan apa namanya berbasis santan ya. Kalau masakan Padang setahu saya kan basis santannya atau komponen santannya cukup dominan ya. Nah, kalau seandainya Yogi sudah memahami itu, langsung aja cari tahu di kategori yang tadi sudah dipilah-pilah, yang mana nih? Apakah mau main di kategori makanan secara umum, yang mana akan sulit bersaing dengan pemain-pemain yang umum juga gitu ya. Karena kalau umum bisa bersaing dengan KFC umpamanya ya, sebagai pemain jagonya ayam, terus bisa bersaing dengan Pizza Hut. Kalau kita tidak menentukan kategorinya, Yogi, kita nanti akan istilahnya harus berkompetisi atau harus memiliki kelebihan untuk produk yang sangat luas kategorinya. Jadi sebaiknya Yogi pilah dulu nih, mau mainnya di kategori makanan apa nih. Apakah siap saji, terus di subkategori siap sajinya adalah yang berbasis santan umpamanya nih ya. Nah, nanti dari situ berarti Yogi udah punya kategori yang lebih mengerucut dan lebih fokus. Nah, dari situ nanti ditanyakan kebutuhan di kategori santan, makanannya apa namanya, berbasis siap saji tadi, apa kira-kira problem-problem dan kebutuhan spesifik di kategori tersebut. Nah, kalau itu sudah ketemu, ya tentunya harus melakukannya dengan bertanyalah ke konsumen-konsumen di kategori itu. Ya, lakukanlah survei secara apa namanya, secara singkat tapi langsung ketemu orang yang mungkin 10, 20 atau 30 dari customer yang Yogi sudah punya gitu ya. Tanyakan aja survei langsung kan. Nah, nanti mungkin dari situ bisa memberikan tips-tips buat Yogi. Oh, ternyata yang mereka cari ini atau itu. Nah, ini atau itu, ya, contohnya mungkin apa namanya, besaran sajiannya, variasi dari menunya, kenyamanan dalam memakannya, kenyamanan atau indahnya penyajian makanannya, umpamanya nih beberapa hal. Itu menjadi faktor yang terpenting. Nah, unique selling proposition-nya atau value proposition-nya bisa dibangun dari situ. Gitu. Ya, Yogi ya. Jadi, saya hanya bisa ngasih apa namanya, kerangka berpikirnya dan kira-kira hal-hal mendasar apa yang bisa dilakukan oleh Yogi sehingga akhirnya menemu value proposition atau unique selling point-nya dari situ gitu. Ya, jadi ini satu proses ya. Saya nggak bisa ngasih jawaban langsung. Pertanyaan ini jawabannya A, dan ini jawabannya B. Ya, moga-moga membantu Yogi dan good luck dengan prosesnya. Semoga nemu USP-nya. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada dari Kak Ahmad Fajar. Bolehkah restoran dengan jual produk yang sama dengan brand yang berbeda dan segmen market yang berbeda tempatnya berdekatan? Bolehkah? Boleh-boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Nggak ada yang ngelarang, Ahmad Fajar. Terima kasih pertanyaan. Ini kayaknya malam ini banyak yang dari kuliner nih, kalau saya perhatikan nih ya. Ya boleh-boleh aja, Ahmad Fajar. Jadi tadi brand yang sama, ya kan? Terus apa tadi? Brand yang sama, lalu Berdekatan. berdekatan, lalu Yang sama brand yang berbeda dan segmen market yang berbeda tempatnya berdekatan. segmen market yang berbeda. Oke, ya saya sebelum bicara soal berdekatannya ya, posisinya ya. Kalau itu nanti strategi placement ya, penempatan dari penawaran bisnis
Ahmad Fajar bisa dipikirkan di fase berikutnya gitu lah. Tapi yang utama tadi adalah pastikan gitu ya, unik dan relevan terhadap target yang ingin dibidik oleh si Ahmad nih. Udah benar tadi kan segmen marketnya berbeda gitu ya. Jadi justru itu kita kalau bisa memposisikan diri terhadap target yang berbeda dan punya relevansi yang jauh lebih tinggi terhadap target yang berbeda, kenapa tidak gitu? Ya itu bagus sekali. Jadi saya selalu sering sampaikan ya bahwa sebuah problem atau sebuah kebutuhan bisa sama, tapi solusinya bisa berbeda. Oke, jadi tidak masalah jikalau problem atau kebutuhan yang ingin penuhi itu sama, selama solusinya punya keunikan dan relevansi yang berbeda dan lebih tinggi, kenapa tidak, gitu ya? Kenapa tidak? Dan itu makanya kalau kita lihat market evolution itu seperti itu, atau evolusi pasar itu memang seperti itu. Ya, ingat cerita saya mengenai sabun itu ya. Dulu kan sabun untuk semuanya, dari kepala sampai kaki satu sabun. Tapi market berevolusi, terlepas dari siapa yang mendrive itu ya. Kebutuhannya menjadi berkembang. Ada sabun pembersih muka, sabun pembersih rambut yang namanya shampoo, ya, sabun pembersih tangan saja, sabun pembersih bagian-bagian tertentu pun sekarang sudah banyak. Dan di masing-masing subkategori pun itu tadi juga tersegmentasi lagi kan, untuk kulit kering, untuk kulit berjerawat, untuk kulit berminyak dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan segmen market dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhannya apa? Sama kan? Untuk membersihkan tubuh, bahagian tertentu. Mau muka, kepala, rambut, tangan, dan seterusnya. Kebutuhannya sama untuk membersihkan tubuh gitu ya. Tapi solusinya menjadi berbeda-beda. Gitu ya. Jadi kan Ahmad Fajar di bisnis kuliner pun berlaku seperti itu. Ya, coba diperhatikan dulu jualan makanan, fokusnya ya makanan, terus nanti ada yang cemilannya, sekalian ngasih dessertnya, makanan pencuci mulutnya. Nah sekarang khusus restoran yang dessert untuk nyuci mulut ada bentuknya, mau es krim, mau kue dan seterusnya. Nah, jadi yang namanya segmen itu ya kita harus seperti tadi di awal saya bilang, pahami market itu, pahami targetnya yang mana, kebutuhan dan solusi yang harus kita sampaikan apa gitu. Jadi nggak apa-apa jawabannya dari apa yang ditanyakan oleh Ahmad tadi. Oke, Oke? jadi keinget misalnya ada Burger King, sampingnya KFC. Sebenarnya kan hampir sama ya Pak isinya ya. Tapi itu orang pasti Untuk milih, memenuhi. iya, saya lebih suka Benar. KFC nih. Jadi nggak jadi Burger King. Benar-benar. Oke, terima kasih. Hmm. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Muhammad lagi. Muhammad Ahadun. Muhammad yang mana nih? Muhammad Ahadun. Pak Abbas, Oh, Muhammad Adil. jika ditambah value, strategi pricingnya base value apa, base kompetitifnya ya Pak? Seperti ini, saya muncul pertanyaannya. Oke. Jika ditambah value, strategi pricingnya base value apa, base kompetitifnya Pak? Strategi pricingnya base value apa, base kompetitif ya Pak? Pertanyaannya boleh diperjelas ya? Strategi pricingnya base value apa, base kompetitif ya Pak? Kayaknya ada kurang kata ya. Nih. Ini pertanyaannya mengundang pertanyaan lagi nih, Muhammad Hadun nih. Yang boleh ditulis ulang. Ya, boleh tolong diperjelas itu yang kalimat terakhirnya itu strategi pricingnya base value apa, base kompetitif ya Pak? Gitu.
Boleh ditulis ulang, Muhammad, biar biar saya bisa jawabnya sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan ya. Oke, Base value, sembari menunggu Muhammad base Ahdun. value, base value apa kurang kurang kok apa kurang koma Pak? Itu jadi komen. Gimana, gimana? Base value koma. Coba, coba. Oh, jadi base Pak Bas, jika ditambah value, strategi pricing base value-nya seperti apa dan base value kompetitifnya apa? Jadi bingung lagi nih. Kurang koma Pak, kurang koma. Mungkin bisa ditambah. Coba ditulis ulang lagi, ditulis lagi. Nanti kurang koma, komanya di mana? Ya, jelas. Sudah tulis lagi pertanyaan Muhammad Ahdun. Nggak apa-apa, masih ada waktu, tenang aja. Oke, silakan terus lagi nih ada Pak Yuzak. Halo, selamat malam Pak Yuzak. Yes, malam, Mas Yusak. Oke. Ada pertanyaan nggak nih, Mas Yusak? Oke. Muhammad Ahadun muncul. Maksudnya best value apa brand kompetitif ya Pak? Tunggu-tunggu, set. Tulis ulang lagi. Ini saking semangatnya nih Muhammad Ahadun nih. Oke, Pak Bas, jika... kok hilang? Gue tadi muncul lagi, soalnya. Oh iya, sebentar. Oke, Pak Bas, jika ditambah value, strategi pricingnya base value apa base kompetitif ya, Pak? Mungkin maksudnya base pricing base value atau base dari kompetisi gitu kali ya? Nah, saya mikirnya juga gitu. Mungkin Pak seharusnya pakai atau mungkin ada tanda tanya base pricing base-nya value seperti apa gitu. Jadi base kompetitif. Oke, kita bantu ya Muhammad Ahadun ya. Salwa, Mas saya coba bantu. Jadi strategi pricingnya berdasarkan value atau berdasarkan kompetisi gitu kali ya? Itu. Oke, jadi gini. eh, Prinsipnya dulu ya Muhammad Ahadun ya, prinsipnya itu eh, semakin kita punya value yang lebih tinggi istilahnya ya, itu semakin tinggi target konsumen kita rela untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu ya. Nah, jadi value itu kan tingkatannya mulai dari yang terendah. Apa sih value yang terendah? Ya komoditas. Ya, value yang paling rendah dari sebuah penawaran bisnis itu ya bentuknya komoditas. Berarti kalau kita anggap kita jualan komoditas harganya Rp100, dikala kita menginjek value itu dengan tambahan fitur, berarti dia bisa dihargai oleh target pasar kita harganya di atas 100 gitu ya. Lalu kalau seandainya produk itu ditambahin lagi value-nya dengan unsur benefit, berarti dia harganya akan di atas atau dihargai oleh target market kita di atas produk yang hanya sekedar komoditas dan yang hanya sekedar komoditas dan fitur. Tuh, nah berjenjang terus di mana kita bangun value seperti tadi saya sampaikan bisa sampai titik motivasional tertinggi kenapa konsumen kita mengingini produk kita. Nah, di situ kita juga akan bisa meningkatkan harga yang bisa kita charge ke konsumen karena mereka kalau sadar akan value yang lebih tinggi pasti mereka akan rela untuk membayar apa yang kita tawarkan lebih tinggi dari produk yang hanya memiliki fitur atau produk yang memiliki fitur dan benefit saja gitu ya. Nah, itu secara logikanya dan secara urut-urutannya. Jadi, dalam kita memformulasikan pricing, kita seharusnya pertama melihatnya itu berdasarkan value-based pricing itu tadi. Oke, nah tentunya kita juga tidak menutup mata pasarannya untuk value di tingkat tertentu itu berapa sih harga pasarannya?
biasanya kalau produk itu memang sudah ada yang mirip-mirip atau yang sejenis, harga pasaran dari value yang disampaikan biasanya sudah ada gitu ya. Seperti tadi saya bilang, mungkin kalau komoditas saja 100, komoditas plus fitur 110, komoditas plus fitur dan benefit bisa jadi 120. Nah, kalau ada yang lebih tinggi lagi berarti kita bisa men-charge harganya 120 ke atas gitu, di atas 120, kurang lebih kayak gitu. Bagaimana kita tahu cara titik-titik price itu? Ya, kita harusnya juga melihat pasar juga. Yang mungkin yang dimaksud tadi oleh Muhammad Ahadun itu adalah competitive pricing-nya. Itu adalah harga pasaran yang ada atau yang sudah terbentuk gitu. Ya, jadi saya ingin ringkaskan aja, jawabannya adalah bangunlah price point itu atau price range ya, skala harganya itu menggunakan value, lalu dicek ke pasar, harga pasaran value tertentu itu berapa sih? Nah, di situ akan banyak membantu Muhammad untuk ngeset pricing-nya yang lebih tepat ya. Oke, terima kasih. Moga-moga menjawab Muhammad Ahadun. Oke, saya juga sambil nyatet, Pak. Soal motivasi konten. Jadi kan saya bikin konten nih. Hampir setiap catat, oh jadi buat ide konten gitu. Jadi bisa Iya, di dalam konten yang singkat. Jadi teman-teman bisa lihat lagi, bisa tambah paham lagi gitu. mantap, mantap. Nah, Sama-sama Muhammad Ahadun. coba ini ada yang mau open cam nih kayaknya. Halo Kak Warung Mustibli, mungkin boleh nih kalau mau. Tadi ada yang mau nanya langsung gitu. Siapa yang mau open cam? Mau nanya? Warung Mustibli. Belum ini, saya udah accept nih. Ayo, mau muncul, berani bertanya langsung, silahkan. Yang mau tanya langsung juga boleh nih. Open cam, nanti langsung tanya ke Pak Bas ya. Kita seru-seruan bareng nih. Oke, nih yuk. Iya, ayo. Pengen lihat nih yang rajin untuk ikut bisnis Q&A setiap hari Senin dan Rabu nih, banyak nih. Mungkin belum Iya nih. keluar lagi. Ini kayaknya dandan dulu nih. Ayo dandannya jangan kelamaan, nanti kehabisan waktu nih. Dan dulu Pak, kok unable to join. Sebentar. Oke, sambil nungguin nih, saya juga ada pertanyaan nih Pak. Jadi, Ya, silakan. saya sebagai wanita muslimah kan pasti lagi tren banget berbagai macam hijab ya Pak. Nah, saya menemukan ada hijab yang bahannya sama, dari segi bahan sama, dari bentuk sama, tapi yang satu harganya lebih mahal tapi laku, tapi ada yang lebih murah tapi malah nggak laku Pak. Ngerti gak Pak? Jadi bahannya persis, bentuknya sama persis, tapi kok yang lebih mahal malah lebih laku, tapi yang lebih murahnya malah nggak terlalu laku. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Oke. Ya, pertanyaan yang bagus. Moga-moga pertanyaan ini justru tidak membuat teman-teman seakan langsung tembak langsung. Udahlah, harganya gue naikin aja lah biar laku gitu ya. Nah, itu perlu analisa yang cukup saya rasa komprehensif ya, Salwa ya. Karena gini, kita perlu pahami dulu. Pertama, apakah yang tadi dibilang Salwa harganya mahal itu pesannya jauh lebih nyampe gitu ya. Terlepas dari harganya dulu nih. Karena gini, biasanya kalau kita menjual dengan harga yang cukup bagus marginnya, dan marginnya itu kita investasikan ke promosi, contohnya ya, salah satu promosi adalah kita beriklannya jadi cukup giat gitu loh, sehingga lebih banyak lagi orang yang terekspos dengan produk kita. Oleh karenanya, kalau semakin kita lebih memperkenalkan dan lebih dikenal, kemungkinan untuk terjual lebih banyak daripada produk yang tidak dipromosikan
terlepas dia harganya sama atau sama mahalnya atau lebih murah bahkan sekalipun, ya dia kesempatan untuk bisa dibeli jauh lebih kecil gitu. Alias dalam bahasanya Salwa tadi tidak laku gitu. Relatif tidak laku dibanding dengan produk yang kebenaran harganya lebih tinggi daripada barang itu, tapi karena iklannya gencar, lebih dikenal, ya lebih jauh dicari gitu aja gitu. Nah maksudnya ini kan apa namanya, saya nggak pingin teman-teman berpikir bahwa semakin produk itu mahal semakin dicari atau tiba-tiba menjadi lebih dianggap lebih bagus ketimbang yang lain. Memang di kategori-kategori tertentu persepsi itu kadang ada. Contoh, sewaktu saya mungkin dulu di nutrisi, kategori itu tidak terlalu price sensitive, alias mau harganya lebih tinggi dengan sekian ratus ribu, dengan sekian ribu rupiah itu menjadi tidak penting, tapi dianggap persepsinya jauh lebih bagus dengan produk yang sejenis yang harganya lebih rendah gitu. Itu juga dengan catatan dua-duanya sudah beriklan dengan cukup, sudah dikenal dengan tingkat exposure yang sama. Nah, kadang-kadang di kategori tertentu memang apa namanya harga yang lebih tinggi dianggap menjadi kualitasnya lebih bagus gitu ya. Ini ada yang komen nih, trust isu mungkin. Bener, 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 bener. Trust isu. Jadi Trust issue. pengalaman kalau beli yang murah kayak bahannya pasti bohong deh. Kayaknya lebih jelek deh misalnya ya. Jadi mereka lebih yakin dengan yang mahal seperti itu. Terutama di bidang fashion ya Pak. Jadi kan banyak banget tiru ya. Jadi dari segi bahan mungkin bisa beda juga. Oke, terima kasih Pak Bas. Yeah. Saya juga mau ngasih contoh lagi Salwa ya untuk soal harga ya. Jadi ceritanya dulu waktu apa namanya di Cina nih ya, untuk susu formula bayi. Waktu itu 80% pasarnya itu adalah untuk produk susu bayi yang menengah ke bawah, 80%-nya. Yeah. Tapi setelah ada kejadian melamin, mungkin dulu Salwa masih ingat ya melamin itu. Jadi susu mengandung melamin akhirnya benar-benar apa namanya membahayakan bayi, dan tiba-tiba berbalik pasar itu. 80% menjadi pasar yang untuk produk susu bayi premium. Gitu. Itu karena tadi ada trust issue. Jadi sejak kejadian itu pokoknya kalau harganya tanda kutip murah ya itu perlu disangsikan gitu. Jadi sampai ada persepsi seperti itu. Nah, kembali yang saya bilang ini yang kita harus pahami nih kategorinya dan dengan segala apa namanya sentimen-sentimen yang ada di pasar itu gitu. Oke, siap, mantap. Jadi tahu nih teman-teman ya. Oke, ini ada dari Kak Hendra. Gimana cari ide iklan yang menarik untuk promosi produk kita? Terus bagusnya kita promosi pakai apa ya? Apa influencer bisa membantu? Seperti itu Pak Bas. Ya, bagaimana membuat ide dengan ide untuk iklan ya? Ya, apa namanya pengalaman saya Hendra ya, kalau kita ideation atau membuat sesi untuk mengeluarkan ide-ide di pengalaman saya di perusahaan-perusahaan sebelumnya, itu kita biasanya ada sesi atau forum yang dikhususkan untuk beride ria gitu ya. Nah, beride ria ini nggak hanya untuk iklan, tapi ide apa aja lah. Untuk inovasi produk, untuk apa namanya komunikasi, promosi, termasuk iklan. Itu ada kalanya kita mengadakan sesi khusus. Ya, jadi biasanya dilakukan tidak di tempat yang biasanya atau di tempat kita rutin bekerja. Kadang-kadang, ayo kita ke puncak, umpama gitu ya. 1 harian, atau 2 hari, atau 3 hari, tergantung kebutuhan. Itu benar-benar
ya mengunci diri istilahnya ya di tempat itu sambil bersenang-senang kita mengeluarkan apa namanya brainstorming untuk mengeluarkan ide-ide tertentu gitu ya. Jadi biasanya pengalaman saya lagi yang namanya ide bagus itu nular istilahnya. Nularnya gimana? Mungkin idenya Salwa itu apa namanya ada yang unik gitu ya. Tapi kalau digabungkan dengan ide saya dan dibangun gitu ya, kita bisa menggabungkan ide awalnya Salwa dengan ide tambahan dari saya menjadi ide yang jauh lebih menarik. Nah, bayangin itu kalau cuma 2 orang. Tapi kalau nanti ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, ide itu kayak snowball effect ya. Efek salju. Jadi bisa apa namanya saling tektokan ya dan di situasi yang lebih bebas terbuka, nggak terkunci dalam satu ruangan di kantor gitu ya. Biasanya kita kalau moodnya jauh lebih apa namanya positif ya, lebih fun gitu, ide-ide itu biasanya lebih mudah dimunculkan seperti itu ya. Jadi saran saya sih seperti itu. Bukalah satu sesi ya di tempat yang tidak biasa juga dan udahlah brainstorming lah di situ dengan apa namanya teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan gitu. Moga-moga di situ bisa mengeluarkan ide yang brilian gitu. Oke, terima kasih Kak Hendra. Ini ada lagi nih dari Kak Ori Prahayu. Izin bertanya, apakah ada produk atau jasa yang sulit untuk dicarikan value tingkat motivasi di konsumen atau itu hanya tergantung kreativitas saja? Oke, terima kasih. Dari Ori ya? Ya, Ori Prahayu. Ori Prahayu, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dicari yang nggak bisa, hampir pasti tidak ada, Ori. Semuanya bisa untuk dicarikan value-nya. Ya, jadi kita, pengalaman saya mau itu produk, mau itu jasa, mau itu industri tertentu, mau itu untuk business to business atau business to consumer, semuanya bisa menciptakan value. Ya, jadi disiplin ini yang justru mungkin baru buat teman-teman karena saya sendiri yang baru menggembar-gemborkan dalam 2 tahun terakhir ya atau mungkin udah mendekati 3 tahun ya bahwa value itu penting karena value itu apa yang dibeli oleh konsumen ya value itu sebenarnya yang benar-benar yang dibeli konsumen itu bentuknya value ya nah value itu harus kita injek ke brand kita harus injek ke strategi pemasaran kita dan seterusnya. Ya, jadi jawabannya sederhananya bisa, tidak ada yang tidak bisa atau tidak ada yang eksklusif tidak bisa dibangun value-nya untuk produk atau jasa tertentu. Oke? Okay? Oke, siap. Terima kasih. Ini ada lagi dari Ripo Syaputra. Apakah value sama positioning sama, Pak? Rico, oke, positioning dan value sama gitu ya. Apakah Oke, jadi nanti kalau Rico, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau nanti Rico belajar di Value Creation itu ada kelasnya online di business.id ya. Positioning itu adalah turunan dari value yang kita ciptakan ya. Pertanyaannya sama atau tidakkah itu? Pengalaman saya dan juga memperhatikan brand-brand yang baru lahir awal bisa jadi value-nya itu plek-ketiplek sama dengan positioning-nya. Ya karena ya baru mulai belajar membangun atau menciptakan value, akhirnya value itu benar-benar langsung terrefleksi plek-ketiplek di positioning-nya. Jadi jawabannya bisa, tapi sebenarnya positioning-nya itu bisa berubah-ubah juga menyesuaikan dari keadaan tertentu. Bahkan kalau apa namanya brand yang sudah kelas global biasanya positioningnya itu menyesuaikan di negara masing-masing. Jadi contohnya kalau brand apa namanya Levi's umpamanya ya bisa jadi Levi's value-nya sama secara global.
Tapi positioningnya Levi's di Amerika dan Levi's di Indonesia karena sensitif terhadap mungkin kebudayaannya dan lain sebagainya, positioning itu bisa disesuaikan dengan situasi lokal. Sama halnya brand kayak Coca-Cola, apa yang diposisikan di Indonesia dengan di Amerika beda, gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau Rio baru belajar value creation, nanti bisa lihat di situ ya, apa namanya, bagaimana value proposition atau value creation yang diciptakan itu akan ditampilkan dalam bentuk positioning ya. Oke? Siap, terima kasih. Pak Bas, ngomong-ngomong nih ya, kita udah 1 jam berlalu, nggak kerasa. Kita udah 1 jam berlalu, nggak Ya, ya. ngobrol. Dan terima kasih teman-teman businessplanners yang udah gabung sampai akhir dan bertanya. Semoga pertanyaannya terjawab ya Pak ya. Oke. Iya, iya. Tadi maaf sekali yang mau diajak open cam karena waktunya sudah habis, jadi mungkin lain waktu ya, mungkin Senin depan kita bisa ketemu lagi di Business Q&A dan dengan waktu yang sama, atau kalau enggak hari Rabu besok ada dengan Pak Budi Isman, bisa tetap mengikuti Business Q&A gitu ya. Oke. Terus juga apa namanya, bagi teman-teman yang mau ikutan value creation ya, workshop. Tadi mau ngomongin itu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang mau tahu atau tanya-tanya dulu seputar value creation, bisa kontak Mbak Mel atau link yang ada di bio ya. Masuknya ke CS Business ID, nanti kita bantu jelasin bagi yang belum tahu nih triple value itu apa. Nanti kita bantu jelasin ya Pak Bas ya. Oke. Iya, boleh. Terima kasih banyak Pak Bas. Oke. Selamat. Terima kasih Salwa, selamat malam teman-teman, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.